kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat lah. Coba ulangi ya, sekali lagi ya. Semua harus jawab ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Yes. Tepuk tangan lah, Kak. Tepuk tangan Tepuk dong. tepuk tangan. Iya. Anak-anak sekolah minggu, apakah kalian sudah mandi atau baru bangun jangan-jangan? Gimana ini? Kayaknya memang ada yang baru bangun nih. Iya, itu Benar. masih Belum mandi, belum cuci masih muka. tidur. Iya. Ayo. Ya. Tapi walaupun baru bangun, Kak, semangat orang itu. Ya kan, Dek? Iya dong, pasti harus semangat. Kenapa semangat? Hari ini Hari Minggu Minggu. untuk memuji Tuhan. Nama Tuhan. ya, biasanya kan kita beribadah di rumah Tuhan, di Ya. gereja. Tapi pada hari ini kita masih beribadah di rumah. Iya. Tapi online. walaupun di rumah ya, Kak ya, tetap harus Semangat. semangat. Dan jangan ya. lupa sarapan. Sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa kita harus sarapan makan yang bergizi. Jangan lupa harus pakai sayur. Iya. Ada loh, Kak, adik-adik yang gak suka sayur. Ada ya? Ada. Ya. Kalau Itu tuh, Bapak ada suka itu. sayur, Itu tuh. Ada yang mana? gak suka itu. Oh itu. Iya. Jadi gimana dong? Iya, harus makan sayur adik-adik ya. Apalagi ini kan, kenapa kita beribadah di rumah? Itu kan karena Virus corona. Nah, untuk melawan virus itu, ini nih badan kita harus Fit. kuat, harus fit. Imun kita harus bagus. Jadi supaya imunnya bagus, tuh apa itu, Kak? Makan Tadi, makanan bergizi. Makanan bergizi. Iya. Paling penting itu sayur. Tuh, sayur. Terus apa lagi, Kak? Nggak boleh jajan-jajan atau makan-makan yang mengandung micin. Karena itu tidak baik buat kesehatan Kesehatan. kita. Ya adik-adik ya, apa yang dimasak oleh orang tua, yang dimasak mama, itulah yang Dimakan dimakan. dengan senang hati, jangan bersungut-sungut dong. Ya. Dan jangan lupa harus Nah, berdoa. tuh. Harus berdoa ya adik-adik ya, supaya kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tetap menjaga kita sehingga kita bisa melawan Segala virus, bentuk penyakit dan virus. termasuk virus corona ini. Oke adik-adik, kita Iya. biar semangat dulu, Kak, biar Ya, nyanyilah dulu kita. sebelum kita ibadah, kita nyanyi dulu ya. Semua bangkit berdiri ya. Semua bangkit Ayo berdiri. semua berdiri. Gerakkan badannya untuk memuji Tuhan. Ya, oke. Yang semangat, yang semangat. Halo teman semua, selamat datang di Minggu di
kita mau beribadah. Anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali beribadah untuk memuji Tuhan. Walaupun suasana yang mengharuskan kita untuk beribadah di rumah, kita harus tetap bersemangat dalam memuji Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita bernyanyi Mari Masuk. Kita puji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 245 ayat 1. I
Hukum Taurat Tuhan buat kita pada hari Minggu ini diambil dari titah yang ketujuh dan maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 238 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita pada Tuhan dan minta ampun pada Tuhan buat semua dosa-dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128 ayat 1 dan 2. Epistel buat kita pada hari Minggu ini diambil dari Galatia 5, dimulai dari ayat yang 22 sampai ayat ke-23, sama-sama kita ucapkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang mengatur hal itu. Ayat bulanan kita pada bulan ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Kita ucapkan bersama-sama dimulai dari bahasa Batak. Kita sama-sama mengucapkannya. Markus 10 ayat 15. Jadi ninama mandok nasida laho mahamu tuliat portirion jami tahun hamuma barita nauli tunasa natinopa. Dalam bahasa Indonesia nak ya, Markus 16 ayat 15, sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3 ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita sama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dusan na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anaknya debata jahuba nasa sadai Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyang tondi parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetarpajal do ibana diaw pinarsilang, na tuwa tu banua toru dumdutanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siyang unin debata Jahoba, amanai pargugu naso hatudusani disima ibana pai mamulak sogo tutanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatapan halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai namanto mulak mangulu sogo dan ini halak na mate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin.
Anak-anak sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan melalui kur anak-anak sekolah minggu. Buat anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei 2020, seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat berulang tahun. Dan untuk merayakannya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Semoga
yang dipimpin oleh Amang calon pendeta. Oke adik-adik, untuk adik-adik yang berulang tahun pada hari ini dan pada minggu-minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Abang di sini mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Sebelum Abang akan berdoa untuk kita, selamat ulang tahun untuk adik-adik semua. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada hari ini kami mengucap syukur atas pertambahan umur adik-adik kami, bertambah umur 1 tahun mereka. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Engkau, anak yang patuh kepada orang tuanya, dan anak yang mengasihi sesamanya dan juga mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang ulang tahun, buat orang tuanya, berkati mereka, sertailah mereka selalu Bapa. Berikan mereka kebijaksanaan dalam mendidik adik-adik kami, sehingga adik-adik kami bisa terdidik dan bisa juga menjadi anak yang sayang kepada orang tuanya, karena orang tuanya mendidik dengan kasih sayang dan lemah lembut. Dan kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ada pada saat ini yang mengucapkan ulang tahun kepada adik-adik kami. Berkatilah mereka semua Bapa. Ampunkan kami akan segala dosa kami. Dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan pengumuman atau warta sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebagai pengumuman buat kita pada hari Minggu ini, yang pertama, kami kakak sekolah minggu tetap mengingatkan adik-adik untuk di rumah saja, jangan keluar-keluar, ya. Di rumah tetap menjaga kebersihan, tetap merawat kesehatan dengan memakan makanan bergizi, kemudian tidur yang cukup. Nah, kalau masih ada tugas-tugas dari sekolah dikerjakan, ya, ditanya kepada kakak, abang, dan juga orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya, adik-adik, pada masa kita masih di rumah saja, kakak juga mengingatkan supaya adik-adik belajar lebih banyak lagi. Misalnya, kamu lebih banyak membantu orang tua, belajar membersihkan rumah, belajar membersihkan tempat tidurnya, belajar merapikan pakaian-pakaiannya. Nah, selama di rumah adik-adik tentu sudah melihat betapa repotnya mamanya, ya kan? Memasak, membersihkan rumah, mempersiapkan makanan untuk kita dan sebagainya. Jadi adik-adik boleh membantu mamanya supaya mama juga senang, ya. Nah, dan jangan terlalu banyak menuntut. Mau makan ini, makan itu, pokoknya apa yang disiapkan oleh mama itulah yang dimakan. Nah, kemudian lagi sebelum nanti masuk sekolah, ingat buku-buku dipersiapkan, tugas-tugas yang mana nanti harus dikumpulkan kepada guru dirapikan kian adik-adik, ya. Alat-alat tulis semua dirapikan karena rencananya ini bulan depan kita sudah masuk sekolah, ya. Kita sudah harus bisa hidup berdamai dengan virus corona itu. Virus itu mungkin tidak akan pergi, dia akan tetap bersama dengan kita. Tapi kita selama 2 bulan ini sudah belajar bagaimana kita harus menghadapinya, yaitu sering rajin mencuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah dan nanti kalau ke sekolah tetap pakai masker. Dan selalu jaga jarak dengan teman-teman, ya. Jadi nggak usah dulu bergumul-gumul dengan teman, nggak usah. Tetap jaga jaraknya. Itu adik-adik ya. Jadi kakak-kakak berdoa, semua kami kakak-kakak sekolah minggu berdoa. Adik-adik kami semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita.
Demikianlah pengumuman untuk kita pada hari Minggu ini. Terima kasih. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 240 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, buat kesempatan pada pagi yang indah ini, kami bisa berkumpul dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah kami, berkatilah hati dan pikiran kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar ia berani, agar ia dengan tegas, dan agar ia dengan jelas memberitakan firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, pada hari Minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, Abang akan bacakan untuk kita semua, dan adik-adik di rumah silakan mengikutinya ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi
maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum abang memulai bercerita, abang memanggil satu orang teman. Dia malu-malu. Oke, sebentar ya adik-adik ya, abang panggil dulu ya. Nah, ini dia adik-adik. Ini teman abang. Namanya Sony. Abang biasa manggilnya Son. Iya. Ini dia Sony. Sony, siapa teman-teman yang ada di rumah? Halo, nama aku Sony. Demikian adik-adik. Adik-adik, tadi termasuk kamu Sony ya? Iya. Tadi kita mendengar tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Adik-adik, tadi peristiwa turunnya Roh Kudus, kalau kita bayangkan pasti ramai sekali ya. Bukan begitu Sony? Iya, ramai sekali. Iya, ramai sekali. Tapi coba kita bayangkan waktu kita di rumah seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Waktu di rumah tiba-tiba ada angin kencang. Angin kencang, terus tiba-tiba turun dari langit api. Gimana sih adik-adik perasaan kita? Gimana Sony? Kalau perasaan aku pasti takut. Iya, pasti takut. Kayak rumah kita kena kebakaran. Adik-adik, tapi peristiwa hari ini sungguh unik, hebat, luar biasa. Kenapa adik-adik? Karena turunnya Roh Kudus itu membuat murid-murid Tuhan Yesus bisa menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh orang. Nah adik-adik, yang pertama tadi apa dibilang? Turun angin yang sangat kencang. Sony, coba bayangkan gimana angin yang sangat kencang. Wah, kencang sekali. Saking kencangnya aku mau terbang. Wah, hebat ya mau terbang. Karena kamu terlalu kurus. Coba lihat kamu, udah kurus, kecil. Aduh, kurang makan kamu. Adik-adik, tadi peristiwanya sangat hebat. Ada angin yang sangat kencang. Sampai-sampai tadi kata Sony, dia mau terbang, terus balik lagi dia. Adik-adik, begitulah peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah angin yang kencang tadi, tiba-tiba datanglah lidah-lidah api. Tapi itu bukan api. Masa bukan api sih bang? Gak mungkin, itu pasti api. Gak percaya banget sih, itu api. Itu api adik-adik. Itu api. Tapi ada tapinya loh. Ada tapinya. Apa tapinya? Tapinya itu tidak membakar. Justru api itu membuat orang bisa berkata-kata dalam segala bahasa. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus tadi. Masa sih bang? Iya. Nah, ternyata api-api tersebut merupakan Roh Kudus yang berasal, dengar, yang berasal dari Allah, yang berasal dari Allah untuk membuat orang-orang termasuk murid-murid Tuhan Yesus bisa memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada kita. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa orang asing adik-adik. Tadi ada bahasa Partia, bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Roma, dan masih banyak lagi bahasanya. Dan orang-orang yang ada di situ terkejut. Mereka kok bisa ya berbahasa asing, padahal mereka bukan penduduk di negeri yang sama seperti kita. Mereka orang-orang Galilea. Lalu mereka terheran-heran. Gimana terheran-heran? Terheran-heran. Pasti mereka gitu semua. Iya, mereka gitu semua.
Terus mereka menyindir, Sony, ada yang menyindir, mereka itu pasti mabuk anggur. Ah, masa sih mabuk anggur? Aku aja mabuk yang manis nggak kayak gitu. Ya itu kan beda lagi, itu bukan mabuk anggur, itu teh manis. Nah adik-adik, mereka dibilang mabuk anggur, sampai mereka dibilang bisa meracau dalam bahasa orang. Tapi apa mungkin gak sih orang mabuk bisa berbahasa dalam bahasa asing? Pasti enggak kan adik-adik? Pasti orang mabuk jalannya gimana? Pasti gini, kiri kanan, terus jalan bilangnya ngelantur, aku mau makan, aku mau minum, pasti kayak gitu semua. Nah adik-adik, ternyata apa yang dialami oleh Rasul Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus bukanlah mabuk, tetapi turunnya Roh Kudus. Nah sekarang kita belajar tentang Roh Kudus yang turun kepada kita. Apa Sony? Roh Kudus yang turun kepada kita. Wah, hebat sekali Roh Kudus ini ya. Iya hebat sekali Roh Kudus. Tapi sebelum masuk aku mau nanya sama kamu Sony, Roh Kudus itu apa? Tadi dari cerita tadi, Roh Kudus itu api. Bukan api, tapi Roh Kudus itu Roh Allah dalam bentuk api yang turun kepada murid-murid Tuhan Yesus. Oh iya betul. Iya, Roh Kudus itu berbentuk seperti api, tapi itu adalah Roh Allah. Sehingga ketika dia turun tidak membakar murid-murid Tuhan Yesus. Oh begitu ya. Iya, nah sekarang untuk adik-adik semua dan juga untuk termasuk Sony, tadi udah Bang katakan Roh Kudus itu Roh Allah. Nah kita semua mengerti kan Roh Allah. Nah sekarang Abang mau tanya lagi, Roh Allah itu datang kepada kita untuk apa adik-adik? Atau Abang tanya dulu Sony, untuk apa Sony? Aku nggak tahu sih. Ya aku nggak merasakan. Aku cuma tahu dari ceritanya aja. Iya, tidak tahu juga. Iya, Roh Kudus itu berguna untuk kita, berguna untuk anak-anak Tuhan, untuk mengajar, untuk berkomunikasi dengan kita melalui doa, dan juga untuk membimbing kita anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, Abang teringat dengan Perjanjian Lama. Ada yang ingat nggak tokoh Perjanjian Lama yang bertemu dengan Tuhan, yang sangat terkenal? Ada yang ingat nggak adik-adik? Atau Sony, ada yang ingat nggak? Aduh, aku nggak ingat karena aku sering main game. Ya, kebiasaan main game. Ya, tokoh yang pertama adik-adik yang sangat terkenal adalah Musa. Siapa Sony? Musa. Iya, Musa. Musa bertemu dengan Allah dalam bentuk api dalam semak berduri. Wih, tapi semaknya itu adik-adik tidak terbakar. Api tersebut tetap menyala, tetapi semaknya tidak terbakar. Coba Sony bayangkan, gimana semak tidak terbakar? Wah, hebat sekali. Aku aja kalau kena api pasti terbakar. Iya, kita semua kalau kena api pasti terbakar. Tapi waktu itu semak duri itu tidak terbakar. Nah adik-adik, semak duri itu berbicara dengan Musa. Dan Musa heran, sangkit heran dan juga takut. Ternyata api itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada Musa. Wah, hebat sekali. Sama seperti Roh Kudus tadi ya, Bang? Iya, bentuknya seperti api. Itu adalah Roh Allah yang berbicara kepada Musa. Nah adik-adik, ada lagi orang yang berbicara atau orang yang bertemu dengan Tuhan Allah dalam bentuk api, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel? Gak mungkin, Bang. Mereka kan sering melawan. Kayak aku melawan papa-mama. Iya, itu kamu. Iya, bangsa Israel. Bangsa Israel bertemu dengan Allah dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Nah adik-adik, tiang api dan tiang awan tersebut berfungsi untuk apa? Untuk membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan. Nah, pada waktu siang
tiang awan menaungi semua bangsa Israel agar mereka tidak kepanasan. Pada waktu malam, tiang api menemani bangsa Israel agar mereka tidak kepanasan. Tetapi adik-adik, tidak hanya itu. Tuhan Allah menemani bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan Allah juga berbicara melalui mereka dalam tiang awan dan tiang api. Sama seperti Roh Kudus tadi. Nah, kamu sekarang mengerti gak Sony apa gunanya Roh Kudus? Iya Bang, aku mengerti. Roh Kudus berguna untuk membimbing kita, untuk mengajari kita, dan untuk berkomunikasi dengan kita, seperti yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Iya adik-adik, betul sekali. Itulah fungsinya Roh Kudus adik-adik. Walaupun kita nggak bisa melihat Roh Kudus secara langsung atau mengalaminya secara langsung seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tiba-tiba di atas kepalanya ada api, tapi Roh Kudus itu tetap bersama-sama dengan kita adik-adik, di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga kita bisa tetap berkomunikasi dengan Allah dalam doa. Sehingga kita, kalau kita melakukan dosa pasti kita ketakutan, dan juga kalau kita ketakutan pasti kita akan mengadu dengan Tuhan. Itu secara otomatis. Sony, kamu pernah nggak mengadu kepada Tuhan waktu ketakutan? Pernah Bang. Waktu aku ditinggal sendiri di rumah, aku berdoa sama Tuhan. Terus aku tenang hatinya. Iya adik-adik. Nah, sekarang tadi Sony udah bilang bahwa Sony pernah mengalami peristiwa Roh Kudus, di mana ketika ia berdoa kepada Tuhan, dia tidak takut lagi walaupun dia tinggal sendiri di rumah, dan dia tenang adik-adik, karena Roh Allah senantiasa menemani kita semua walaupun kita gak melihat ada api di kepala kita. Enggak adik-adik, Roh Kudus tetap ada pada kita. Adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah, dan dia selalu menemani kita, dan Allah itu sangat baik kepada kita. Sekarang kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita tahu Roh Kudus itu selalu ada sama kita, kita ngapain ya adik-adik? Kalau kamu Sony ngapain? Aku nggak tahu Bang. Katanya tahu, terus bilang nggak tahu. Iya, sekarang kita tahu Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Jadi kita sekarang sebagai anak-anak Allah harus bisa menjadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan segala aktivitas kita, walaupun di tengah masa penyakit sekarang ini COVID-19. Kita harus bersemangat karena Allah selalu beserta kita. Walaupun kita ada dalam bahaya, walaupun kita dalam ketenangan, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah selalu menyertai kita melalui Roh Kudus adik-adik. Jadi kita jangan takut, kita harus kuat. Tapi juga kita jangan malas adik-adik. Kalau udah Allah bersama-sama dengan kita, kita jangan leha-leha. Aku malas belajar. Aku malas berdoa. Jangan gitu ya adik-adik. Kita harus semakin rajin belajar karena Allah beserta kita. Kita harus semakin rajin berdoa karena Allah beserta kita. Pasti hidup kita bahagia, senang. Kita mendapatkan nilai yang bagus bukan karena kita berdoa saja, tetapi Allah menyertai kita dan kita juga bekerja keras sehingga hasilnya sempurna. Ora et labora. Adik-adik, kita semua mengerti ya. Sekarang Roh Kudus, dan untuk apa Roh Kudus ada kepada kita pada saat ini. Oke? Gimana Sony? Oke Kak, aku mengerti. Wih, aku senang banget. Roh Kudus ada dalam diri aku. Aku jadi semangat belajar. Aku gak mau main game lagi lah. Wih, bagus tuh, gak main game lagi. Oke ya, semakin semangat belajar ya untuk adik-adik. Karena tadi seperti yang dikatakan guru sekolah minggu, sebentar lagi kita akan masuk ke sekolah. Walaupun udah lama kita gak sekolah, kita harus tetap semangat belajar karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini, pada hari Minggu ini kami belajar dan kami sangat bersuka cita karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa, kepada anak-anak-Mu.
Kami belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Roh-Mu ya Allah, yang selalu menemani kami, membimbing kami, dan menyertai kami selalu, sehingga kami tidak takut dalam keadaan apapun Bapa. Walaupun dalam keadaan susah seperti saat ini dan keadaan senang, kami akan selalu bersuka cita karena Allah beserta kami. Ya Allah, berkatilah hati dan pikiran kami sehingga kami kuat dan kami bisa melaksanakan yang Engkau kehendaki Bapa, agar kami tetap rajin belajar dan tetap rajin memuji dan memuliakan nama Bapa. Ya Allah, kami juga berdoa buat orang tua kami, berkati mereka dan jaga mereka selalu Bapa. Kami anak-anak-Mu sering melakukan dosa, sering melakukan kejahatan di hadapan-Mu ya Allah, dan juga terhadap sesama kami. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang anak-anak kami untuk berdiri. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi Satu Jari Kananku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita.
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan berkati.